Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan yang kuat, beriman kepada Tuhan, kuat secara jasmani, sehat, dan kita bersyukur bahwa Tuhan selalu mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Mulia yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, makasih Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu, dan kami berdoa supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan ini kami dapat mengerti, dan kami dapat menjadikan sebagai pedoman, bahkan juga target pencapaian di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, dari awal sampai akhir renungan ini, kiranya diberkati Tuhan, supaya semua orang yang mendengar, baik secara langsung ataupun tunda, mereka dapat diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan saja di Makedonia dan di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara yang terkasih. Dan untuk dapat menguraikan 10 ayat ini, akan saya fokuskan kepada ayat yang ke-7 yang dikatakan bahwa sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan di Akaya. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di mana-mana tempat tersiar kabar tentang jemaat yang ada di Tesalonika ini. Ini sesuatu kondisi hidup jemaat yang perlu untuk kita teladani, ya, dan juga perlu kita
pahami apa-apa yang jemaat di Tesalonika ini telah capai dan lakukan, sehingga Paulus di dalam penemuannya, karena dia berkeliling dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa untuk menemui jemaat-jemaat Tuhan, dan kemanapun, dimanapun Paulus berjumpa dengan jemaat-jemaat, maka mereka mendengar kabar tentang jemaat di Tesalonika di wilayah itu. Dan itu Paulus kemudian berkesimpulan bahwa kamu telah menjadi teladan bagi orang-orang percaya di mana-mana kami pergi untuk mengabarkan Injil. Itu di sana kami mendengar tentang orang bercerita bagaimana kamu beriman kepada Tuhan. Nah, karena itulah saudara, maka saya beri judul renungan kita pada hari ini, jemaat yang menjadi teladan. Ya, ayat yang ke-7 sebagai landasannya, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan di Akaya. Nah, bagaimana sampai jemaat itu bisa menjadi teladan? Maka tentu ada sesuatu yang mereka hasilkan. Saya sebut di sini kualifikasi. Ya. Kalau dari jemaat di Tesalonika kita sudah belajar apa yang mereka lakukan, maka untuk saudara bisa dapat menjadi jemaat teladan ke depan, maka ada standar, ada kualifikasi hidup kekristenan yang wajib untuk saudara capai dan wujudkan di dalam kehidupan saudara, supaya saudara dan saya juga dapat menjadi teladan. Nah, tetapi ini kita batasi hanya berdasarkan 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 ya. Jadi banyak hal-hal di dalam dalam Alkitab ya yang dapat saudara jadikan sebagai satu kualitas hidup untuk dapat menjadi teladan. Tetapi apa yang saya akan sampaikan beberapa sesi ke depan ini hanya terbatas di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Nah, apa yang membuat jemaat di Tesalonika itu dapat menjadi teladan? Kualifikasi hidup macam apa yang mereka telah tunjukkan sehingga mereka dapat menjadi teladan? Itu dikatakan di dalam ayat yang pertama, bahwa mereka telah memiliki posisi iman yang benar. Ya, memiliki posisi iman yang benar. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Paulus memberikan keterangan yang spesifik tetapi sangat mendasar di sini kepada jemaat di Tesalonika, yaitu mereka telah berada di dalam Allah Bapa, telah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka bukan sekedar orang yang beragama, bukan sekedar orang yang berbakti, melakukan ritual-ritual Kristiani, tetapi mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh telah memiliki personal relationship, ya, hubungan yang sangat pribadi dengan Kristus dan dengan Bapa. Dan itu sebabnya maka ini merupakan satu kebanggaan Paulus terhadap jemaat di Tesalonika itu, dan karena itu dia berkata, kami selalu mengucap syukur, dan karena posisi iman yang demikian sangat-sangat bagus juga, maka itu sebabnya mereka dapat menjadi teladan kepada jemaat-jemaat di tempat-tempat yang lain. Nah, ini sangat mendasar saudara-saudara ya, karena dalam situasi di mana kita hidup sekarang ini, secara kuantiti ya, saya lupa ini statistiknya, tetapi di seluruh dunia kalau Kristen Katolik itu disatukan, maka dia merupakan populasi religius yang terbesar di seluruh dunia. Ya.
Jadi secara kuantiti, mayoritas dunia ini adalah orang-orang Kristen. Kelompok terbesar orang-orang beragama. Namun saudara-saudara, kalau kita masuk lebih ke dalam atau kita zoom tentang kekristenan ini secara lebih besar lagi, maka kita akan melihat di sana satu kenyataan yang memilukan hati, bahwa banyak orang-orang Kristen itu yang sebenarnya belum memiliki posisi iman yang benar, yaitu ada di dalam Allah Bapa dan berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka sangat fanatik terhadap agama, mereka sangat fanatik terhadap denominasi gereja, bahkan kemudian belakangan ada orang-orang yang begitu fanatik dengan pemimpin-pemimpin mereka, dan karena sikap fanatis itu, maka mereka tidak bergaul, enggan bergaul, bahkan cenderung memisahkan diri dari kelompok-kelompok Kristen yang lainnya di lingkungan mereka. Bahkan kemudian mereka bersaing dan berseteru dengan gereja-gereja yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Itu saudara percaya atau tidak percaya, terima atau tidak terima, itu realita kehidupan kekristenan sekarang ini di Indonesia. Ya. Kasus yang terbaru yang saya dapatkan melalui YouTube itu adalah ada dua gereja yang saling berseteru. Gereja itu saling berdekatan, bertetangga. Ada dua pimpinan gereja yang saling bersaing satu dengan yang lain. Dan karena itu yang satu mengambil bulldozer kemudian meruntuhkan gedung gereja yang menjadi saingan di sampingnya itu. Itu satu fakta. Bahwa mereka begitu fanatik dengan kekristenan, mereka begitu fanatik dengan gereja, sehingga menganggap orang-orang yang ada di luar gerejanya itu adalah musuh. Dan oleh karena mereka adalah musuh, maka mereka harus dienyakan, harus dihancurkan. Dan itu fakta sejarah. Nah, jadi karena itu saudara, maka kita melihat keteladanan kekristenan itu langka sekarang ini. Pendeta-pendeta yang saling mengancam, pendeta-pendeta yang saling maki-memaki, guru-guru sekolah tinggi teologi yang juga saling maki-memaki oleh karena perbedaan penafsiran. Bukankah itu satu contoh konkret bahwa yang namanya keteladanan hidup dari orang-orang Kristen itu hilang sekarang ini? Maka Paulus memperlihatkan kepada kita bahwa jemaat yang dapat menjadi teladan adalah jemaat yang sungguh-sungguh memiliki posisi iman yang benar, yaitu bukan beriman kepada agama Kristen, bukan beriman kepada denominasi gereja, bukan beriman kepada pendetanya, tetapi mereka betul-betul berada dan beriman kepada Bapa di dalam Bapa, beriman kepada Yesus dan tinggal di dalam Yesus. Orang-orang yang memiliki posisi iman seperti ini, saudara-saudara, maka dengan sendirinya akan terrefleksi, akan terungkap dari dalam dirinya betapa dia memiliki kasih seperti Bapa, betapa dia memiliki kasih seperti Yesus, kesiapan untuk berkorban sama seperti Yesus, dan karena dia meneladani atau mempraktekkan kehidupan Kristus di dalam dirinya, maka secara otomatis dia dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kekuatanku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini kesaksian Paulus di dalam hidupnya.
Dulu dia begitu fanatik dengan agamanya. Dulu dia begitu fanatik dengan ritual-ritual keagamaannya. Sehingga kalau ada orang-orang yang mau hidup bertentangan dengan apa yang dia yakini secara agama Yahudi, dengan ritual-ritual agama Yahudi yang berbeda dengan itu, maka Paulus tidak segan-segan untuk bertindak berdasarkan otoritas yang ada pada dirinya. Tetapi kemudian setelah dia bertemu dengan Yesus, ternyata yang di dalam Kristus itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih berharga dibandingkan dengan apa yang dia peroleh berdasarkan agama, berdasarkan status keagamaan dan jabatan di dalam keagamaannya itu. Nah, jadi dengan pengalaman hidup itu dia sekarang menemukan jemaat di Tesalonika itu di dalam posisi yang demikian. Bahwa bukan sekedar orang beragama, bukan orang yang sekedar berbakti, tetapi betul-betul orang yang memiliki satu hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus, dengan Bapa, dengan Allah. Dan karena dia memiliki relasi yang begitu intim dengan Bapa, maka kemudian hidupnya dapat menjadi teladan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, mari pada hari ini coba kita mengintrospeksi diri sendiri. Sebagai jemaat, sebagai aktivis gereja, sebagai majelis, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu? Apakah kita sudah bersikap sama seperti Bapa bersikap, seperti Yesus bersikap, atau kita masih dibatasi dengan tembok-tembok gereja, dengan merek denominasi dan lain sebagainya? Kita masih membangun relasi berdasarkan untung rugi. Kalau dia menguntungkan kita mengasihi, tetapi kalau dia merugikan kita robohkan, seperti yang terjadi di YouTube itu. Kalau saudara sungguh-sungguh telah ada di dalam Tuhan, ada di dalam Kristus, maka saya percaya hubungan antar satu gereja dengan gereja lain, antar satu majelis dengan majelis lain, antar satu pendeta dengan pendeta lain itu akan terjalin secara indah oleh karena diikat berdasarkan kasih daripada Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang-orang yang memiliki posisi iman sama seperti jemaat di Tesalonika, maka jemaat itu akan dengan sendirinya menjadi teladan bagi orang-orang Kristen yang lainnya. Nah, yang kedua, apa yang membuat jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan di segala tempat yang di mana Paulus pergi untuk memberitakan Injil adalah karena dari jemaat di Tesalonika itu, iman itu terrefleksi di dalam perbuatan, di dalam tindakan. Ya, Paulus berkata di dalam ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Nah, pekerjaan iman di sini bukan hanya memberi, menolong dan lain sebagainya, tetapi pekerjaan iman dari jemaat di Tesalonika di sini yang disaksikan langsung oleh Paulus itu bahwa ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat itu dari sebelum dia mengenal Bapa, sebelum mengenal Yesus, menjadi berbeda ketika mereka sudah mengenal Bapa, mengenal Yesus, dan kemudian mereka memiliki hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan itu. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi dapat dipahami bahwa yang disaksikan oleh Paulus dari jemaat di Tesalonika ini adalah mereka menunjukkan buah-buah pertobatan itu di dalam hidup mereka. Mereka dapat menunjukkan perubahan hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini satu prinsip kekristenan yang mutlak harus ada, tetapi ini yang hilang dari kelompok mayoritas kekristenan di seluruh dunia itu tadi.
Betul, dulu kafir, tidak mau percaya kepada Yesus, tetapi sekarang percaya kepada Yesus. Namun, kepercayaan itu tidak sekedar pengakuan bahwa Yesus Tuhan, tetapi iman yang benar itu harus juga nampak di dalam perubahan hidup kita. Ya, ada banyak ayat di dalam surat Rasul Paulus tentang hal itu, tetapi saya bacakan satu ayat saja nih, di dalam satu bagian saja, dalam Galatia pasal 1, 21-24 sampai 24. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi bagaimana Paulus di sini menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai satu bukti imannya kepada Tuhan, sebagai satu bukti pertemuan pribadinya dengan Kristus di dalam Filipi pasal 3. Yaitu bahwa dulu terkenal sebagai orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Dulu terkenal sebagai orang yang berjuang secara militan untuk melenyapkan iman Kristen, membinasakan semua orang-orang yang percaya beriman kepada Yesus. Tetapi sekarang telah mengalami perubahan, dan dia sekarang menjadi pemberita iman, dan kemudian melalui hidupnya orang-orang dapat memuliakan Tuhan. Nah, jadi iman itu secara nyata di dalam perubahan hidup, perubahan sikap. Ini yang dikatakan sebagai metanoia. Bertobat, berhenti berbuat jahat, tetapi kemudian berbalik arah. Tadinya musuh Yesus, sekarang menjadi abdi Yesus, menjadi hamba Yesus. Dan karena perubahan yang sangat jelas itulah, maka mereka dapat menjadi teladan. Nah, jadi saudara, apa yang Paulus saksikan dari jemaat di Tesalonika itu sama seperti apa yang dialami, bahwa iman jemaat di Tesalonika itu bukan sekedar iman keagamaan, tetapi betul-betul iman yang hidup oleh karena mereka telah menunjukkan buah-buah dari iman itu, yaitu pertobatan, meninggalkan segala kejahatan, lalu kemudian membaktikan diri sepenuhnya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini mari coba kita refleksikan dengan kehidupan kita. Mari coba kita bandingkan dengan kehidupan kekristenan sekarang di tengah-tengah dunia ini. Saya ada satu tim yang melayani penjara-penjara. Kami melayani di Jabodetabek ini kurang lebih 10 penjara, kadang-kadang 12, kadang-kadang memang kurang dalam sebulan. Tetapi yang pasti jadwal kami itu di sekian penjara Jabodetabek. Kami suka melayani juga ke luar pulau, ke Sumatera. Dan ini ada teman mau berkunjung lagi ke Kalimantan untuk melayani penjara-penjara. Dan saya temukan, saudara, bahwa fakta orang-orang itu sekedar beragama, karena itu mereka tidak segan-segan untuk berbuat jahat. Maka penjara penuh dengan orang-orang Kristen. Kami melayani di Sumatera Utara itu 200 lebih dalam satu penjara orang Kristen. Di Tangerang ada yang 100 barangkali bisa lebih. Ya, ada yang puluhan gitu ya. Jadi saya melihat di situ saudara bahwa karena mereka sekedar beragama, bukan orang-orang yang sungguh-sungguh telah memiliki iman yang benar, maka itu sebabnya penjara makin hari makin bertambah.
Saya selalu berdoa supaya penjara makin hari makin kosong. Ya, ruang-ruang ibadah, gereja-gereja di penjara kalau bisa makin hari makin kosong. Tetapi nyatanya adalah justru semakin bertambah-tambah. Nah, itu temuan yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa kejahatan itu masih melekat kepada begitu banyak orang Kristen. Dan ironinya, bukan hanya jemaat biasa, bukan hanya orang-orang Kristen yang berandal yang masuk di penjara, tetapi kemudian bahkan di sana ada majelis-majelis gereja, ada bahkan yang sudah berstatus sebagai pendeta. Oh, ya. Jadi jangan kaget dengan apa yang saya nyatakan, karena apa yang saya nyatakan ini berdasarkan dengan fakta dan juga tentu sesuai dengan kata Alkitab. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika itu telah menjadi teladan bagi banyak orang-orang Kristen di segala tempat, salah satu penyebabnya adalah karena jemaat di Tesalonika itu betul-betul memiliki iman yang membuahkan perubahan kehidupan. Di dalam kitab Efesus, juga dalam kitab Kolose, ketika Paulus berbicara tentang manusia baru, maka dia berkata begini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja, supaya dia bisa menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Jadi ada perubahan kehidupan, perubahan praktek kehidupan. Nah, itulah yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, apa yang membuat jemaat di Tesalonika itu dapat menjadi teladan di berbagai tempat yang dikunjungi oleh Paulus? Karena dikatakan di dalam ayat yang ketiga bagian B, sebab kami selalu mengingat usaha kasih-Mu. Jadi tadi iman membuat hidup mereka berubah. Sekarang iman itu mereka nyatakan di dalam tindakan kasih. Nah, ini dikatakan usaha kasih. Jadi memang untuk mempraktekkan ini bukan sesuatu yang gampang seperti membolak-balikan tangan, tetapi untuk dapat merealisasikan iman di dalam satu tindakan kasih itu membutuhkan satu perjuangan, satu pergumulan yang berat. Karena kita menghadapi tantangan dari dalam diri kita sendiri, kita menghadapi tantangan dari luar. Orang-orang yang kita kasih kadang-kadang tidak bersikap sebagaimana yang kita harapkan, tetapi bahkan kadang-kadang menjengkelkan. Dan di dalam diri kita sendiri ada satu sifat yang selalu berusaha untuk menghambat kita di dalam berbuat kebaikan, berbuat kasih kepada orang lain, yaitu sifat egoisme. Tetapi jemaat di Tesalonika dapat memberikan satu teladan, satu contoh kehidupan bagi jemaat-jemaat di Makedonia, di Akaya, dan di tempat-tempat yang lain, oleh karena mereka itu sudah berhasil untuk memadamkan sifat egoisnya. Mereka juga tidak peduli dengan sikap-sikap yang menjengkelkan dari orang-orang kepada mereka sendiri, tetapi mereka terus berjuang untuk mewujudkan kasih itu di dalam perbuatan-perbuatan nyata. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, kata bertambah-tambah di sini, saudara, artinya sudah ada. Pada mereka itu sudah ada kasih. Pada mereka itu sudah ada kepedulian kepada semua orang. Dan sekarang Paulus menghimbau mereka supaya mereka makin bertambah, makin meningkat, semakin luas jangkauan kasih mereka itu. Supaya semakin tulus, semakin murni di dalam menerapkan kasih itu, sama seperti Paulus juga mengasihi jemaat-jemaat di Tesalonika. Nah, jadi jelas di sini, saudara, kenapa di ayat yang ketujuh itu Paulus dengan berani dan berdasarkan fakta bahwa kamu telah menjadi teladan bagi jemaat-jemaat di Makedonia, Akaya, dan di tempat-tempat yang lain,
adalah karena memang telah terbukti di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika itu, usaha kasih, perbuatan-perbuatan yang berlandas kasih dari satu orang terhadap yang lain, bukan hanya di dalam kelompok mereka sendiri, tetapi juga di dalam mengasihi orang-orang yang ada di luar komunitas masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dan itu membuat mereka sangat efektif di dalam bersaksi dan juga memberi contoh teladan kepada orang-orang lain di sekitar mereka. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu pelajaran yang sangat penting untuk saudara kita kembangkan di dalam hidup ini, bahwa kita pun harus selalu berjuang untuk mengasihi bahkan orang-orang yang memusuhi kita. Itu adalah hakikat dari kekristenan. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Paulus mengajarkan supaya kita mengasihi sama seperti dia mengasihi kita. Yesus juga mengajarkan sebagaimana aku mengasihi kamu, demikianlah kamu hendaknya mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kekristenan tanpa kasih itu lilin yang ditutup di bawah gantang. Kekristenan tanpa kasih, kekristenan yang tidak akan bisa berdampak. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk bisa mewujudkan kasih ini. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam jemaat, dan juga di dalam masyarakat di mana kita berada. Ini jangan saudara pikir saya gampang untuk mengatakannya, tetapi ini saya akui sangat berat untuk melakukan, karena mengasihi itu tidak mudah, ya. Mengasihi itu tidak mudah. Kalau orang yang mengasihi kita, kita baik, oh itu mah biasa. Tetapi kalau orang itu memusuhi, membenci kita, itu tidak gampang. Ada 2 pengalaman, bahkan 3, tetapi 2 saja. Pertama, waktu saya masih kecil, bapak saya dipukul orang di depan mata saya, sampai pipi, kuping sebelah kiri bapak saya itu bengkak karena dipukul orang yang tinggi besar dan seorang olahragawan. Itu waktu masa kecil itu bergejolak di dalam diri saya, kebencian, kemarahan, dan selalu saya merancang kapan waktunya saya akan membalas perlakuan orang itu kepada bapak saya. Lalu yang kedua, kakak sepupu tetapi diangkat anak oleh bapak saya, ya, sehingga dalam keluarga itu dia berposisi sebagai anak yang tertua, ya, karena kami orang Toraja itu punya tradisi seperti itu. Jadi menyapi anak orang atau anak saudara itu menjadi anak sama seperti anak kandung. Dan kakak saya itu kemudian menolong, tanda petik, ya, menjembatani banyak orang dari kampung kami untuk menjadi pegawai atau dapat kerjaan di Papua. Tetapi kemudian kakak saya ini mau dihantam dengan linggis oleh, ya, juga masih keluarga, ya, dan juga orang yang pernah tinggal di rumah kakak saya. Jadi saya dengar itu karena saya sudah di Jawa, tapi ini cerita ini terjadi di Papua. Lalu ketika saya dengar itu, bergejolak di dalam diri saya satu kemarahan yang besar. Kenapa ada orang yang tega memperlakukan dan bahkan berniat untuk membunuh kakak saya itu, karena linggis mau dipakai untuk memukul kepala kakak saya itu. Untungnya, kata orang yang menceritakan itu, linggis itu nyangkut di pegangan tangan tangga. Kalau seandainya tidak ada pegangan tangga itu yang mengganjal atau yang menghalangi linggis itu, maka kakak saya itu sudah mati pada waktu itu. Nah, ini kakak saya sudah meninggal, ya. Nah, jadi 2 peristiwa itu, saudara, itu membuat amarah yang begitu besar di dalam diri saya. Tetapi kemudian saya berjuang, ya. Saya berjuang untuk melawan semua amarah itu, dan puji Tuhan, saudara, kedua orang itu sekarang bagi saya tidak ada lagi masalah, karena memang satu sisi mereka adalah famili,
tetapi di dalam kekristenan saya sebagai seorang hamba Tuhan, mereka itu bagi saya sudah tidak ada lagi masalah. Saya sudah bisa berhubungan dengan mereka itu tanpa hambatan apapun, karena saya berjuang dan berhasil untuk mengalahkan kemarahan, kebencian, dendam, sifat egois itu di dalam diri saya, dan mengasihi mereka seperti Yesus mengasihi saya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini satu upaya yang harus kita berjuangkan di dalam hidup ini. Bagaimana kita dapat mewujud nyatakan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebabnya maka jemaat di Tesalonika ini dapat menjadi teladan oleh karena mereka dapat mewujudkan kasih itu di dalam tindakan-tindakan nyata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau gereja-gereja Tuhan di Indonesia mau menjadi teladan, mau menjadi garam dan terang, maka mari sebagai umat Tuhan kita mewujudkan kasih itu dengan saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain sebagaimana Allah menerima kita, dan juga saling membantu satu dengan yang lain di dalam segala kekurangan seperti yang telah dipraktekkan oleh jemaat yang mula-mula di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2. Dan kita melihat dampak dari perilaku kehidupan kasih itu telah membuat begitu banyak orang berpaling dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat menjadi teladan, jemaat menjadi garam, menjadi terang bagi dunia yang diliputi dengan kegelapan. Nah, itu 3 hal yang pertama saya sampaikan dari jemaat di Tesalonika. Apa yang membuat mereka menjadi teladan? Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, karena mereka berada di dalam Tuhan, berada di dalam Kristus, dan bukan sekedar berada di dalam kekristenan dan di dalam gereja. Yang kedua, karena iman mereka itu terbukti di dalam perubahan hidup. Tidak sama dulu dan sekarang. Ada perbedaan dulu dan sekarang. Dan yang ketiga adalah karena mereka itu mau mengupayakan kasih kepada semua orang yang ada di sekitarnya dan juga terutama kepada anak-anak. Nah, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, sehingga saudara juga sama seperti jemaat di Tesalonika dapat menjadi teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana jemaat di Tesalonika itu memberikan kepada kami pelajaran yang sangat berharga, supaya kami juga dapat menjadi teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu kiranya kualifikasi hidup dari jemaat di Tesalonika ini, kami juga dapat capai di dalam kehidupan kami, sehingga tujuan Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, kami dapat menjadi teladan, contoh yang baik, yang kemudian pada gilirannya akan membuat mereka berpaling juga dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.